berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bersama dengan saya Bapak Susten, saya harap semua anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan apa yang berasal daripada Tuhan, isi hati Tuhan dan firman-Nya kepada gereja dan umat-Nya, supaya umat-Nya itu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, karena hari-hari kegelapan semakin dekat. Tapi terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, mari urapi kami, urapi anak-anak Tuhan yang kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan pesan Tuhan ini di mana saja berada. Tuhan, tolong mereka supaya mereka mendengar suara-Mu dan mentaati apa yang Tuhan sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya tentang situasi dan kondisi gereja Tuhan pada hari-hari ini. Pada tanggal 4 Desember saya menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan seterusnya, yang di situ tertulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan, dan seterusnya. Setelah pada hari Minggu itu saya menyampaikan firman Tuhan itu, dan pada malam hari waktu saya kembali tidur, saya melihat di depan saya ada komputer, dan di dalam komputer itu tertulis 1 Tesalonika, dan datanglah di situ ada seorang yang berbicara kepada saya untuk mengganti 1 Tesalonika dengan Wahyu, dan saya mengganti dengan Wahyu, dan Wahyu itu adalah Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, kita akan coba membaca Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, oke, kekasih Tuhan, saudara seiman, apa yang saya baca ini adalah peringatan dan pesan daripada Tuhan buat gerejanya. Karena hari-hari ini Tuhan menangisi gerejanya, karena banyak orang menjadi orang Kristen tapi mereka tidak menjalani firman Tuhan. Gereja Tuhan beribadah tapi mereka tidak mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Mereka cuma hanya beribadah, berdoa, tapi mereka tidak mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus juga menangisi orang-orang yang sudah mati dan disiksa di dalam neraka, yaitu tidak ada kesempatan lagi supaya mereka bertobat. Tapi kita yang masih hidup ini ada kesempatan untuk kita bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang disampaikan di sini adalah bahwa kita gereja Tuhan akan melihat Antikristus. Antikristus akan menyatakan dirinya terlebih dahulu sebelum pengangkatan terjadi. Jadi gereja Tuhan akan melihat Antikristus terlebih dahulu sebelum pengangkatan terjadi. Apa tujuannya gereja Tuhan akan melihat Antikristus terlebih dahulu? Di dalam ayat Alkitab, di dalam firman Tuhan itu banyak ayat yang mengatakan bahwa orang percaya, orang-orang kudus akan dikalahkan, baik di dalam Daniel maupun dalam kitab Wahyu. Di dalam Tesalonika juga mengatakan bahwa sebelum hari Tuhan dan terhimpunnya kita bersama dengan Dia, terlebih dahulu akan dinyatakan manusia durhaka, yaitu si Antikristus. Jadi saudaraku, kita akan melihat Antikristus terlebih dahulu, barulah pengangkatan akan terjadi. Kenapa harus terjadi pengangkatan terjadi? Kita harus melihat Antikristus terlebih dahulu, karena tadi ayat itu mengatakan bahwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena tidak menyembah binatang, tidak menerima tandanya, dipenggal kepalanya, dan mereka akan hidup kembali. Dan waktu mereka hidup kembali, itu adalah kebangkitan yang pertama. Jadi tidak ada kebangkitan sebelum Antikristus. Kita akan diizinkan untuk melihat Antikristus. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mau menguji dan melihat siapa yang setia sampai garis akhir. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di pembuangan. Di situ banyak orang Yehuda, orang Israel yang percaya kepada Elohim Adonai, percaya kepada Bapa di surga. Tetapi di saat mereka diperhadapkan dengan situasi untuk menyembah patung, semua orang tahu bahwa orang-orang Yahudi tahu bahwa tidak boleh menyembah patung. Tetapi karena ditekan, dan siapa yang tidak menyembah patung akan dibuang ke dalam perapian. Begitu banyak ribuan orang Yahudi, orang Israel yang terbuang di dalam pembuangan, yang mempertahankan iman mereka, menjaga iman mereka murni dan berani percaya kepada Tuhan Yesus, mempertaruhkan nyawanya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketiga orang ini berhasil mempertahankan imannya sampai mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, kekasih Tuhan, gereja Tuhan juga akan mengalami situasi yang demikian. Apakah kita sudah siap? Waktunya semakin dekat. Seorang manusia
akan ditempatkan untuk memerintah dunia ini. Penyiksaan akan terjadi. Banyak hal akan terjadi. Apakah kita sanggup dan siap mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan? Kita akan bayar harga. Barang siapa yang setia sampai garis akhir, dia akan menang. Dan pada pengangkatan, dia akan dibangkitkan kembali. Itu adalah kebangkitan pertama seperti yang tadi kita baca. Jadi saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita. Karena jiwa kita lebih berharga daripada semua harta yang kita miliki. Jiwa kita lebih berharga dari mobil, motor, uang, rumah, emas, perak, dan apa yang kita miliki. Jiwa kita lebih berharga. Jiwa kita harus diperjuangkan supaya selamat. Kekasih Tuhan, itu pesan Tuhan. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, dia akan selamat. Tuhan akan memberi dia satu kemampuan supranatural untuk melewati semua itu. Karena itu tadi di ayat, ada satu ayat berkata, di ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kita harus hidup kudus. Hidup kudus adalah standar. Tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Hidup kudus itu terpisah dengan dunia. Mari saudaraku, kita belajar mempersiapkan diri untuk menyongsong hari-hari yang sulit yang akan terjadi di depan. Berdoa banyak, mencari Tuhan. Di bulan Desember ini banyak mencari Tuhan. Berdoa, berpuasa, minta ampun pada Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Karena apa? Karena kita akan melihat Antikristus akan menyatakan diri terlebih dahulu. Barulah Tuhan akan mengangkat gerejanya sesuai dengan waktunya dia. Mari kita bersiapkan. Jangan terlena dengan segala kesenangan duniawi yang fana. Tapi kita harus memikirkan kekekalan kita lebih dari yang lain. Itu pesan Tuhan. Hari ini Tuhan sedang sedih dan menangis dengan gerejanya yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran, tidak sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kekasih Tuhan. Berjuang sampai akhir. Jangan tukar jiwamu dengan dunia yang fana ini. Hidup sungguh-sungguh, hidup benar. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, shalom. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin.